Wah, mengerikan sekali. Tubuhnya panjang dan geraknya menggeliat, serta mulut aneh yang penuh dengan gigi mengerikan. Apa ini? Apakah ini sejenis alien? Tapi kok ada manusia yang menangkapnya? Kalau ini memang alien, alien mana coba yang bisa dengan begitu mudahnya ditangkap oleh manusia? Rupanya ini lamprey, ikan tak berahang yang masuk ke dalam ordo Petromezontiformes. Kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai belut lamprey, karena bentuk tubuhnya yang mirip belut. Ya walaupun ini sebenarnya sama sekali bukan belut. Tubuh dan bentuk ekornya pipih. Seluruh tubuhnya dilapisi kelenjar mukosa. Bagian punggung belakang dan ekor terdapat sirip, tapi tidak memiliki sirip samping. Tubuhnya dapat dibedakan atas kaput, yaitu bagian kepala, trunkus bagian badan, dan cauda bagian ekor. Warna tubuhnya gelap di bagian atas dan cerah di bagian bawah perut. Insang lamprey terdapat di dalam kantong-kantong otot yang terbuka keluar melalui serangkaian celah yang terdiri dari 7 pasang celah kecil di belakang mulut dan mata. Lamprey memiliki tubuh berbentuk silinder, tanpa sisik, dilengkapi dengan ekor. Di ujung kepala arah bawah terdapat bentuk mangkuk yang disebut bukal funnel, yang tepinya dilengkapi dengan papil-papil lunak, dan di dalamnya terdapat banyak gigi. Papil-papil lunak tadi berfungsi sebagai alat perasa, serta dengan adanya gigi, memungkinkan lamprey melekat dan memarut badan ikan lain. Air ludahnya pun mengandung bahan kimia yang mampu mencegah pembekuan darah. Lamprey adalah ikan parasit. Lamprey hidup dari menghisap darah ikan-ikan lain yang berukuran lebih besar dari dirinya. Saat makan, mula-mula lamprey akan menempelkan mulutnya yang mirip penghisap ke kulit korbannya, lalu melubangi kulit mangsanya tersebut dengan gigi-giginya yang kecil dan mulai menghisap darahnya. Lamprey ini bagaikan beban bagi ikan-ikan lainnya. Bagaimana tidak, mereka dengan seenaknya menempel di tubuh ikan lain, lalu menghisap darahnya. Ikan yang menjadi korban pun cuma bisa pasrah menghadapi nasib, dan menunggu sampai lamprey puas dengan urusannya. Tapi selain dengan menghisap darah dan cairan ikan lain, beberapa spesies lamprey yang ada di air tawar juga bisa hidup dari memakan plankton. Dipercaya lamprey telah ada lebih dari 200 juta tahun yang lalu, atau jauh sebelum era dinosaurus. Karena itulah, julukan fosil hidup pun melekat padanya. Ikan ini memang terlihat biasa saja saat mulutnya menutup. Wujudnya mirip belut, namun saat membuka mulut, akan terlihat giginya yang mengerikan terpancang. Meskipun wujudnya cukup menakutkan, ikan ini sesungguhnya tidak menyerang dan berbahaya bagi manusia. Mereka hanya tertarik dengan ikan lain. Kecuali jika kamu menyerang mereka duluan. Ya, mungkin itu beda lagi ceritanya. Lamprey biasa hidup di pesisir dan perairan tawar, dan biasanya ditemukan di sebagian besar daerah beriklim sedang. Lamprey muda memiliki toleransi yang rendah terhadap suhu air yang tinggi, yang mungkin menjelaskan mengapa mereka tidak tersebar di daerah tropis. Selain di perairan tawar, sebagian kecil spesies lamprey juga bisa ditemukan di pantai dan laut lepas. Totalnya, ada sekitar 43 spesies lamprey yang diketahui oleh manusia, dan semuanya masuk ke dalam ordo Petromezontiformes. Simpelnya, lamprey dibedakan menjadi lamprey yang hidup sejati di air tawar dan lamprey yang hidup di air asin. Ukuran lamprey bisa beragam. Lamprey air asin bisa tumbuh hingga 1,2 meter, sedangkan lamprey air tawar relatif lebih kecil. Hanya tumbuh sampai sekitar 50 cm, tidak sampai setengah ukuran lamprey air asin. Salah satu spesies lamprey air asin adalah Petromyzon marinus, atau sebut saja lamprey laut. Spesies lamprey terbesar di dunia yang hanya ditemukan di Samudra Atlantik. Walaupun ini adalah lamprey laut, pada akhirnya mereka akan pergi ke daerah air tawar juga untuk bereproduksi.
Saat musim kawin tiba, lamprey dewasa akan berenang dan bermigrasi ke sungai-sungai. Jika arus sangat deras, lamprey akan berpegangan pada batu dengan cara menghisapnya. Mungkin karena kebiasaannya itulah binatang ini mendapat nama lamprey, yang mana kata lamprey berasal dari bahasa Latin, yaitu lampetra. Lampetra adalah gabungan dua kata, yaitu lambere yang artinya menjilat, dan petra yang artinya batu. Tidak lama sesudah melakukan perkawinan, lamprey betina akan melepaskan telur-telur yang jumlahnya ribuan butir ke dalam cekungan di dasar sungai yang sudah dibuat oleh pejantan. Lalu setelah itu, keduanya akan mati. Iya, benar, mereka akan mati. Sepertinya memang menyedihkan sekaligus luar biasa sekali kisah romansa ikan lamprey ini. Mereka benar-benar memegang janji sehidup semati. Setelah pemijahan selesai, Amocoetes atau lamprey muda akan menetas di kerikil dan bebatuan kecil di daerah aliran air tawar dan akan hidup bersembunyi di dasar sungai selama 3-5 tahun berikutnya. Selama periode tersebutlah mata dan mulut penghisap dari bayi lamprey secara berangsur-angsur berkembang. Dan sesudah kedua organ tersebut berkembang sempurna, ikan lamprey muda akan pergi ke laut dan mulai mengkonsumsi darah ikan lain sebagai makanannya. Mereka akan pergi ke habitatnya di laut, dan mereka akan kembali lagi ke air tawar untuk berkembang biak. Begitulah seterusnya siklus ini dilakukan oleh lamprey laut untuk mempertahankan spesies mereka. Selesai sudah pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video dalam alam lainnya.